Indramayu, fokus Pantura, hasil uji laboratorium Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi, LEMIGAS, terhadap sampel ceceran minyak yang diambil dari wilayah tambak ikan wilayah Desa Lamaran Tarung, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, perairan pantai sekitar dan perairan pantai Pulau Biawak beberapa bulan lalu belum mengarah kepada kepemilikan crude oil PT Pertamina Group yang beroperasi di wilayah Kabupaten Indramayu. Hal itu terungkap dari pemaparan dan ekspos Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah pada Kementerian ESDM yang berada di bawah Unit Eselon 1 Badan Penelitian dan Pengembangan, Balitbang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan secara virtual dipusatkan di Aula Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, Kamis, tanggal 15 Juli tahun 2021. Ekspos hasil akhir pengujian sampel ceceran minyak tersebut dihadiri oleh para pihak yang berkompeten pada urusan penanganan limbah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, DLH Provinsi Jawa Barat, pihak kepolisian, Camat Cantigi, Kuwu Lamaran Tarung serta perwakilan warga. Tokoh petani tambak Kabupaten Indramayu, Juhadi Muhammad mengungkapkan bahwa penjelasan sampel pengajuan masyarakat terkait ceceran minyak yang terjadi setiap tahun sudah diprediksi sebelumnya jika barang yang dapat merusak lingkungan petambak ikan tidak ditemukan unsur kesamaan minyak milik Pertamina yang beroperasi di wilayah Desa Lamaran Tarung, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu. Namun demikian, bagi masyarakat petani tambak, fakta adanya ceceran limbah tersebut harus segera disikapi oleh pemerintah sehingga kejadian serupa tidak akan terus terjadi dan menyebabkan kerugian masyarakat petani tambak serta tidak terus terulang dengan kejadian yang sama. Pertemuan tadi bagaimana Pak? Ya, hasil pertemuannya itu kan ada penjelasan sampel yang dikirimkan oleh masyarakat ke DLH dan dilanjutkan ke LEMIGAS. Hasil daripada penjelasannya ya seperti yang kami duga lah, bahwa itu adalah bukan milik Pertamina yang beroperasi di Indramayu. Ya, tapi bagi kami masyarakat, oke lah kalau memang itu benar itu kan, ya benar bahwa itu bukan minyak yang dihasilkan atau dikelola oleh perusahaan yang di Kabupaten Indramayu. Kami masyarakat sih tidak mau tahu, yang penting itu siapa, milik siapa minyak itu. Artinya negara harus hadir, jangan sampai kejadian lagi, terulang lagi, tapi tidak ada yang pernah bertanggung jawab. Jadi artinya kami minta kepada pihak pemerintah agar kejadian seperti itu kira-kira selesai gitu, artinya tidak terulang lagi. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, Aep Surahman, mengatakan bahwa dari analisa laboratorium terhadap sampel ceceran minyak yang ditemukan di Lamaran Tarung, Pulau Biawak dan ASP1 oleh LEMIGAS menyimpulkan bahwa minyak yang ditemukan tidak ada unsur minyak milik 3 unit Pertamina yakni RU6 Balongan, Pertamina P, HEONWJ dan Pertamina EP, sehingga dalam kesimpulan tersebut dimungkinkan terdapat sumber lain yang harus dilakukan investigasi seperti transportasi kapal-kapal, perahu nelayan, kapal tanker, dan lainnya. Namun, investigasi yang nanti akan dilakukan bukan menjadi kewenangan daerah dalam hal ini Pemkab Indramayu, mengingat adanya keterbatasan kewenangan, tetapi pihaknya akan meminta permohonan kepada Kemenko Maritim yang menangani terkait investigasi tersebut. Menurutnya, hasil uji laboratorium yang dihasilkan dari analisa LEMIGAS membandingkan antara sampel minyak yang ditemukan di lapangan dengan sampel yang diproduksi oleh 3 unit Pertamina tersebut, sehingga menyimpulkan adanya sumber-sumber lain yang menyebabkan terjadinya ceceran minyak mengingat Pantura menjadi jalur transportasi kapal-kapal. Hasil dari analisa laboratorium terhadap sampel ceceran minyak yang ditemukan di Pantai Lamaran Tarung, Pulau Biawak di ASB1 oleh LEMIGAS itu menyimpulkan bahwa minyak yang ditemukan di lingkungan itu bukan jenis minyak yang dikelola oleh 3 unit Pertamina, yaitu Pertamina RU6, Pertamina ONWJ, dan Pertamina EP. Nah, berarti kesimpulan di sini ada sumber lain. Yeah. Nah, sumber lain inilah yang tentunya juga harus kita lakukan investigasi. Sumber lainnya mana? Banyak, faktornya banyak, potensi-potensinya. Jadi kegiatan transportasi kapal-kapal, transportasi tanker, mungkin juga ya kapal-kapal nelayan, kan kapal nelayan kan pakai oli juga, gitu kan. Tentunya juga ini bisa. Jadi
semua sektor-sektor ini ya tentunya yang memberikan kontribusi terhadap adanya ceceran minyak tentunya juga harus dilakukan investigasi Polri. Jadi Lemigas ini membandingkan antara sampel minyak yang ditemukan di lapangan dengan sampel minyak yang dikelola oleh masing-masing Pertamina. Nah, 3 unit Pertamina ini ternyata tidak sama, tidak sinkron, tidak sama antara jenis unsur segala macam. dengan unsur gitu kan, dengan pertimbangan tadi ada beberapa gitu kan parameter yang tidak sesuai, tidak cocok, sehingga disimpulkan bahwa ini bukan crude atau minyak yang memang yang dikelola oleh Pertamina. Itu berarti kan di sini jelas ada sumber-sumber lain lah. Nah sekarang bagaimana sumber-sumber lain kita mengetahui supaya dihentikan, ya harus dilakukan investigasi secara komprehensif terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi di luar industri migas juga harus dilakukan investigasi, nah, termasuk kegiatan-kegiatan masyarakat, kegiatan-kegiatan tadi karena Pantura ini adalah sebagai jalur transportasi kapal-kapal atau unloading. Tapi kalau dari Sebelumnya, Bupati Indramayu Nina Agustina telah memfasilitasi pertemuan negosiasi musyawarah antara pihak PT Pertamina Group dengan warga terdampak diduga akibat ceceran minyak yang menyebabkan pencemaran lingkungan tambak milik warga Desa Lamaran Tarung, Kecamatan Cantigi, melalui proses negosiasi dan kesepakatan yang berlangsung cukup alot selama 6 jam lebih, dengan menghasilkan keputusan bahwa PT Pertamina Group meliputi Pertamina RU 6 Balongan P, HEONWJ dan Pertamina EP Zona 7 akan memberikan bantuan dana CSR guna pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat petani tambak Desa Lamaran Tarung sebesar 1,5 miliar rupiah.